seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Sastumorang. Saya dari kelas TPTP 4D, Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Baik, kali ini kita akan membahas kedepannya tentang pemanenan kelapa sawit pada Permentan nomor 131 tahun 2013. Jadi, makanya ini kita akan membahas, jangan lama-lama lagi. Mari kita saksikan. Gas. Baik, sekilas tentang panen kelapa sawit. Pemanenan kelapa sawit merupakan kegiatan rutin namun penuh resiko. Buah sawit yang berat dan keras dapat jatuh dari ketinggian. Pelepah sawit yang tajam dan penggunaan alat seperti egrek dan dodos menambah resiko kecelakaan kerja. Untuk itu, diperlukan standar keamanan kerja tinggi melalui penggunaan APD dan alat-alat panen yang sesuai. Nah, apa APD itu? APD itu adalah alat pelindung diri. Nah, saat pemanen kelapa sawit, kita harus menggunakan APD. Yang pertama itu adalah helm pelindung kepala. Ini gunanya untuk mengurangi dari benturan buah sawit. Dan yang kedua itu ada kacamata pelindung atau pelindung wajah. Itu gunanya untuk menghindari cedera mata. Yang ketiga itu adalah sarung tangan. Sarung tangan ini gunanya untuk menghindari luka dari duri sawit dan alat-alat panen yang kita gunakan. Yang keempat itu adalah sepatu keselamatan. Gunanya untuk mencegah luka di bagian kaki. Yang kelima itu pelindung kaki atau seat guard. Seat guard itu gunanya melindungi dari sabatan alat panjang atau yang tajam. Yang keenam itu ada baju kerja lengan panjang dan celana panjang. Gunanya mengurangi goresan-goresan di bagian kaki dan tangan. Yang ketujuh adalah rompi reflektif. Ini rompi gunanya bila bekerja di area alat-alat berat. Nah, pada kali ini saya akan memberitahukan alat-alat panen kelapa sawit menurut Permentan nomor 131 tahun 2013 tentang pedoman pemanenan tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. Nah, baik, yang pertama itu ada egrek. Kegunaannya memanen tandan buah segar atau TBS kelapa sawit dari pohon dengan tinggi 4-12 meter. Kedua itu adalah dodos. Dodos itu kegunaannya memanen TBS dari pohon yang tingginya rendah 1-4 meter atau tanaman muda. Biasanya disebut sebagai tanaman muda. Yang ketiga itu ada tangga panjat atau climbing device. Kegunaannya itu membantu pemanen menjangkau tandan buah pada pohon yang terlalu tinggi untuk dijangkau dengan egrek. Biasanya lebih dari 12 meter. Nah, jenisnya bisa berupa tangga aluminium, tangga tambang, atau climbing set modern. Nah, yang keempat itu sarung atau kantong brondolan. Gunanya menampung brondolan atau buah sawit lepas dari tandan agar tidak berceceran. Nah, yang kelima itu sabit pemanen atau chisel knife. Gunanya digunakan untuk pohon kelapa sawit muda atau pelepah yang lunak. Dan yang keenam, alat pengasah atau batu asah. Nah, biasanya ini gunanya menjaga ketajaman mata egrek atau dodos agar efisien saat memotong. Nah, yang ketujuh itu alat angkut atau gerobak atau troli, bisa dibilang pikulan. Nah, kegunaannya itu mengangkut tandan buah dari lokasi panen ke tempat pengumpulan atau TPH. Jenis gerobak yang biasa digunakan itu ada gerobak dorong untuk medan datar, dan ada gerobak pikulan, itu medannya untuk lahan terjal atau sempit. Kalau yang motor angkut itu ada untuk transportasi jarak yang menengah. Nah, kesalahan umum pada saat pemanenan itu
sering terjadi. Pertama itu tidak memakai APD lengkap. Nah, APD lengkap ini tidak boleh sepele karena tidak menggunakan APD yang lengkap itu sama saja kita membahayakan diri kita sendiri. Dan yang kedua itu menggunakan alat rusak atau yang tidak sesuai kriteria panen. Nah, dimana saat kita menggunakan alat-alat yang rusak itu sangat berpengaruh sama kinerja pemanen kita. Bisa jadi kerja kita lambat dan banyak memakan waktu. Tadi kita bahas alat dan APD pemanen. Nah, kita harus membahas tujuan pemanenan juga, guys. Nah, di sini tujuan pemanenan itu bertujuan untuk yang pertama itu memanen buah kelapa sawit pada tingkat kematangan yang optimum. Yang kedua, menjaga mutu tandan buah segar atau TBS. Yang ketiga, minimalkan kehilangan hasil brondolan dan tandan tidak dipanen. Yang ada kriteria buah matang pada saat pemanenan. Buah yang dianggap matang dan siap panen bila yang pertama itu terdapat brondolan jatuh minimumnya 5-10 brondolan di sekitar tandan atau di sekitar piringan sawit. Nah, yang kedua itu warna buah berubah menjadi orange atau kemerahan tergantung pada varietasnya. Yang ketiga itu tandan buah mulai mengering di bagian tangkai buah. Kita harus bahas pelaksanaan pemanenan juga dong. Nah, pada pelaksanaan panen kelapa sawit harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak tanaman maupun menurunkan mutu buah. Nah, pemanenan ini hanya dilakukan terhadap tandan yang telah matang saja sesuai kriterianya aja. Nah, dan tandan yang belum matang tidak boleh dipanen karena dapat menurunkan produktivitas jangka panjang tanaman. Nah, tandan kosong yang sudah tidak memiliki buah tidak dikumpulkan bersama TBS. Nah, selain itu, saat panen pelepah tua yang menghalangi tandan buah itu wajib dipotong dengan rapi dan disusun di sekitar piringan, di sekitar pasar gawangan mati. Nah, agar mempermudah pemanenan berikutnya dan menjaga kebersihan pokok sawit. Brondolan yang terlepas dari tandan yang saat dipanen harus dikumpulkan karena brondolan mengandung kadar minyak yang tinggi dan menjadi bagian penting dari hasil panen tersebut. Guys, setelah pemanenan, tandan buah segar atau TBS dikumpulkan di tempat pengumpulan sementara. Nah, sebelum diangkut ke pabrik pengolahan, penanganan TBS harus dilakukan secara hati-hati, yaitu dengan tidak melempar tandan ke dalam angkutan untuk mencegah luka atau kerusakan fisik pada buah. Nah, itu tidak boleh guys dilemparkan sembarangan. Jadi dia bisa luka juga. Nah, yang menurunkan kualitas minyak sawit itulah dia kalau kita buang sembarangan atau kita lempar ke angkutan yang sembarangan. Nah, pengangkutan hasil panen ke pabrik sebaiknya dilakukan secepat mungkin. Idealnya dalam waktu kurang lebih dari 24 jam setelah panen untuk mencegah penurunan mutu akibat fermentasi atau pembusukan buah. Jadi kalau biasanya ditinggalkan di lapangan itu dia biasa disebut expired. Nah, biasanya setelah kita panen itu kita pasti ada evaluasi juga ya guys. Nah, evaluasi ini sangat perlu ya dilakukan secara berkala untuk menilai kinerja tenaga kerja pemanen kita. Nah, evaluasi ini meliputi jumlah tandan yang dipanen, jumlah brondolan yang dikumpulkan, dan kebersihan pokok sawit pasca panen. Nah, tujuannya ini untuk minimalkan kehilangan hasil dan menjaga efisien proses panen. Jika ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan panen, maka perlu dilakukan pelatihan ulang terhadap tenaga kerja kita agar standar budidaya kelapa sawit yang baik tetap terjaga. Dengan pelaksanaan panen yang tepat dan sesuai standar, maka hasil produksi kelapa sawit dapat dimaksimalkan dari segi kuantitas maupun kualitas, serta mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia.
kalian tahu nggak sih? Ternyata ada loh pemanenan secara mekanis. Nah, pemanenan secara mekanis itu menggunakan alat bantu atau mesin untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Nah, di sini kita bisa mempercepat proses pemanenan dan mengurangi kehilangan hasil. Nah, meskipun pemanenan kelapa sawit umumnya masih dilakukan secara manual di Indonesia, ini Permentan nomor 131 2013 mendukung penggunaan teknologi mekanisasi panen untuk kebun-kebun dengan kondisi yang memungkinkan. Nah, terutama di areal datar ataupun dengan kemiringan rendah. Nah, ada beberapa contoh alat panen mekanisasi atau semi mekanis yang dapat digunakan pada pemanenan secara mekanisasi. Yang pertama itu ada egrek bermata sabit dengan gagang teleskopik untuk pohon yang tinggi. Nah, gagangnya ini ya seperti fiber biasa, tapi dia bisa dipanjangin lagi. Yang kedua ada cisau mini atau alat memotong bermesin. Nah, untuk panen cepat dan efisien. Kalau bisa kita lihat itu di sosial media itu dia bisa secara cepat penggunaannya. Nah, ada juga loh alat pemungut berondolan otomatis. Nah, itu sangat efisiensi lah untuk tenaga kerja. Yang ketiga itu ada troli sawit atau motor roda 3. Nah, motor ini sangat mini. Dia mini traktor untuk pengangkatan tandan ke TPA. Nah, jadi Permentan menyarankan bahwa alat panen mekanis itu digunakan untuk mempertimbangkan kesesuaian lahan kita, guys. Nah, keselamatan kerja juga dan kemudahan operasional di lapangan. Nah, penggunaan alat ini juga harus tetap memperhatikan mutu hasil panen kita sehingga tidak boleh menyebabkan kerusakan pada tandan maupun tanaman. Nah, jadi sebenarnya secara mekanisasi ini kita harus banyak-banyak juga memperhatikan tata cara pemanenan kita, alat panen kita, dan tenaga kerja kita, serta APD yang kita gunakan. Nah, itu semua tuh sangat berharga untuk tenaga kerja sendiri. Nah guys, perawatan alat panen secara mekanis ini harus dirawat secara rutin ya, agar selalu dalam kondisi siap pakai, aman digunakan, dan tidak menurunkan produktivitas panen. Nah, pada perawatan alat panen Permentan nomor 131 tahun 2013 ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu adalah pembersihan berkala. Nah, pembersihan berkala ini setelah digunakan, alat panen harus dibersihkan dari sisa-sisa buah, tanah, dan getah kelapa sawit. Hal ini sangat penting untuk mencegah karat, kerusakan mekanik, dan memperpanjang umur alat. Nah, yang kedua itu ada pemeriksaan fungsi dan ketajaman alat. Nah, mata alat potong seperti dodos, egrek, sabit, atau cisau harus tetap tajam. Alat yang tumpul dapat menyebabkan pemotongan tidak sempurna. Nah, itu karena meningkatkan risiko cedera serta merusak tandan dan tanaman. Nah, ketajaman harus diperiksa secara berkala dan diasah jika perlu. Nah, yang ketiga itu pelumas dan perawatan mesin. Nah, untuk alat mekanis bermesin seperti chainsaw mini atau alat pemotong otomatis, bagian mesin perlu dilumasi dan dirawat sesuai petunjuk pabrik. Nah, di situ ada tertera tuh petunjuknya. Jadi kita harus sesuai sama petunjuk pabrik aja. Pemeriksaan bahan bakar, oli, dan sistem pendingin dilakukan secara teratur. Nah, yang keempat itu penyimpanan alat di tempat yang aman dan kering. Nah, alat panen ini harus disimpan di gudang atau tempat penyimpanan yang bersih dan kering untuk mencegah karat dan kerusakan karena cuaca. Nah, secara garis besar, aturan dalam Permentan nomor 131 tahun 2013 mengingatkan kita bahwa pemanenan kelapa sawit itu harus dilakukan dengan cara yang tepat supaya hasil maksimal dan kualitasnya tetap bagus. Nah,
dan jangan lupa pemanenan itu dilakukan secara rutin, biasanya seminggu sekali dan menggunakan alat yang sesuai seperti dodos atau egrek yang diasah sebelumnya. Tergantung tinggi pohonnya, bisa alat digunakan itu egrek yang berukuran 4-12 meter. Nah, terus untuk para pemanen juga wajib pakai alat pelindung diri atau APD agar aman dan selamat dalam bekerja. Dan jangan lupa juga buah yang dipanen harus ditangani dengan hati-hati, tidak boleh tercampur atau dibiarkan terlalu lama supaya minyak yang dihasilkan atau rendam inti tetap bagus. Kalau memungkinkan, pemanenan juga dilakukan pakai alat bantu mekanis untuk mempercepat kinerja pada pemanen. Dan pastinya semua alat panen harus dirawat secara rutin supaya tajam, bersih, dan tahan lama. Intinya kalau panen dilakukan dengan cara yang benar dan alatnya terawat, hasilnya akan lebih banyak. Kita jadi puas, tentunya bagus, dan kerja pemanen juga lebih aman dan efisien. Guys, inilah dia materi pemanenan kelapa sawit pada Permentan nomor 131 tahun 2013. Di situ ada pemanenan secara mekanisasi dan secara manual, dan penggunaan APD serta perawatan rutin yang digunakan untuk alat-alat panen. Nah, jadi sekian video dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan, dan jika ada pembawaan materi yang lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.